معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معادن الدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Arsalahu Allahu ilal alami kullihi basira wa nazira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalizimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil qaili fi kitabihil qur'anil karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masyarul muslimin hafizakumullah. Pada hari yang mulia ini khatib menyeru kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin, yakni takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Karena dengan takwa kita akan diberi solusi oleh Allah di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan mulia di mana penutup para nabi dan rasul dilahirkan ke dunia ini. Ya, beliaulah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, dan tiada lagi nabi-nabi setelahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Di bulan Maulid ini, siogianya bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah mengutus seorang nabi yang menjadi saudi tauladan yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Dan sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugilah hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi SAW bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian beliau praktikan dan implementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan kepada orang musyrik pun Nabi Muhammad SAW berlaku santun dan mengasihi. Tidakkah kita mengingat bagaimana dulu Nabi SAW ketika hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya. Namun ketika ternyata di sana malah mendapatkan perlakuan yang kasar dan permusuhan yang lebih parah hingga Nabi dilempari dengan batu. Kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, apabila dibolehkan, maka ia akan membenturkan kedua gunung di antara kota Taif, sehingga orang yang tinggal di sana akan wafat semua. Namun, apa sikap Nabi? Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menyembah-Mu, ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dikisahkan juga dalam hadis riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik. Kemudian Nabi menjawab, sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat. Di antara sifat mulia Rasulullah SAW yang perlu kita teladani juga adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Nabi Muhammad SAW pada perang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berperang. Di tengah peperangan, pamannya terbunuh oleh Wahsy, seorang budak berkulit hitam. Wahsy tidak hanya membunuhnya dengan menusukkan pedang begitu saja dan selesai, namun ia mencabik-cabik isi perutnya juga. Hal ini membuat Nabi SAW sangat sedih, sakit hati, dan marah. Bayangkan, paman yang begitu cintainya wafat dengan cara mengenaskan seperti itu. Akan tetapi, ketika Wahsy menyatakan diri di hadapan Nabi untuk masuk Islam, Nabi pun memaafkannya. Meski beliau tidak mau melihat wajah Wahsy lagi, sebab akan terus mengingatkannya kepada peristiwa terbunuhnya pamannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai sifat memaafkan, sungguh Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199, Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai dan tiada dendam yang terjadi di antara manusia. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah, yang mana dalam mencontohkan dan menerapkan akhlaknya terdapat kemaslahatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allah ya minhum wal amwat. Allahumma dafa annal bala wal wabah waz zalazila wal mihan wa su'al fitan wa ma zuhara minha wa ma baton am baladina Indonesia khossah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.